membuat perjalanan hidup di tahun ini. Ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku. Tuhan, dengan beban salibmu yang ku pikul, berat di pundakku. Tuhan, ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi. Aku letih Tuhan. Apakah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang membimbing, berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onar dan duri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa buat anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah Engkau atas berkat-berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam setiap apapun yang kami lakukan di dalam dunia ini. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap mencerminkan anak-anak Tuhan. Berbicaralah kepada kami, demi Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Galatia 2 ayat 20. Beginilah firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu yang terkasih, secara umum ada dua alasan mengapa kita bisa mengagumi seseorang. Yang pertama, karena sifat ataupun kepribadiannya. Misalnya, kita melihat dia sebagai orang yang bertanggung jawab, kita melihat dia sebagai orang yang setia. Kemudian yang kedua, karena perbuatannya. Misalnya, perbuatannya yang memperjuangkan hak orang banyak, dan perbuatannya yang selalu memperhatikan dan menolong kehidupan kita. Tentunya antara kepribadian dan perbuatan tidak dapat dipisahkan, karena apa yang kita lakukan adalah mencerminkan siapa diri kita. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus untuk lebih mengenal siapa diri kita dan bagaimana seharusnya kita menghidupi diri kita. Ketika Paulus menulis surat-suratnya, tentu tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Persoalan secara eksternal, begitu juga persoalan secara internal yang terjadi di dalam tubuh orang percaya pada saat itu. Penyebaran kekristenan disertai dengan persoalan-persoalan yang muncul. Jadi, dengan banyaknya persoalan-persoalan yang muncul, Paulus memberikan pesan, Paulus menuliskan surat-suratnya untuk menjadi pedoman, untuk menjadi firman Tuhan yang tetap menguatkan jemaat-jemaat Tuhan, dan untuk tetap mengikat persekutuan bagi tubuh Kristen pada saat itu. Yang cukup menarik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita perhatikan di dalam surat-surat Paulus, sangat identik dengan kata-kata hidup baru,
sangat identik dengan kata manusia baru, hidup dalam Kristus, hidup untuk Kristus, milik Kristus, dan sebagainya. Kata-kata ini yang memiliki makna bahwa iman bukan dilihat dari suku, bukan dilihat dari golongan tertentu, bukan dilihat dari kelompok tertentu. Tetapi Paulus hendak berbicara melalui kata-kata ini adalah sebagai orang Kristen. Dia sedang menegaskan bahwa orang yang mengikut Kristus, orang yang mengikut Kristus dengan iman yang tulus dikaitkan ke dalam kehidupan Kristus sendiri. Artinya apa? Dengan kata lain, percaya kepada Kristus memulai kehidupan manusia yang baru. Baik itu cara berpikir kita yang lebih positif, bertindak kita secara positif, dan berkata kita secara positif. Melalui 3 dimensi, cara berpikir, cara berbicara, dan cara kita bertindak, mencerminkan kehidupan yang baru. Pemahaman Paulus ini tergambar di dalam tulisannya yang menjadi teks bacaan kita di dalam Galatia 2 ayat 20. Di sini sebenarnya kita dapat menemukan bahwa jalan pikiran Paulus jelas sekali menjurus kepada pemahamannya yang lengkap tentang karya Kristus. Paulus hendak menegaskan lebih dalam lagi di dalam teologi ataupun pemahamannya bahwa tindakan Kristus adalah merupakan tindakan kita karena menerima Kristus sudah membunuh manusia yang lama dan menerima hidup yang baru, yaitu hidup dalam Kristus. Penekanan Paulus juga tercermin di dalam apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya bahwa kehidupan kita mencerminkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, beberapa hal yang dapat kita cerminkan melalui diri Kristus di dalam diri kita. Misalnya, biasanya orang berlomba mencari kekuasaan melalui kedudukan, tetapi Kristus menghadirkan diri untuk tidak mengandalkan kekuasaannya dengan menjadi seorang hamba. Biasanya orang mencari popularitas untuk dipuji, untuk diagung-agungkan, tetapi Yesus menghadirkan diri menjadi seorang yang siap untuk dihina. Tidak gengsi, tidak mencari popularitas, tetapi yang Dia kehendaki adalah bagaimana orang melihat dirinya sebagai Tuhan dan bagaimana Dia hadir untuk membaharui kehidupan orang. Ketika orang berusaha untuk dipuji-puji dan dilayani, Kristus hadir untuk melayani. Yesus memilih untuk melayani ketika orang menganggap diri paling hebat dan paling berkuasa. Yesus hadir dengan kerendahan hatinya. Ada begitu banyak karakter-karakter yang dicerminkan oleh Yesus ketika Dia hadir di dunia. Sebagian yang sudah kami sampaikan tadi adalah hal yang juga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika Kristus yang hidup pada diri kita memperbaharui hidup kita, kita menjadi orang yang rendah hati, kita menjadi orang yang suka untuk melayani, kita menjadi orang yang setia, kita menjadi orang yang menghargai orang lain, memanusiakan manusia. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa karakter-karakter Kristus tersebut harus juga dapat kita cerminkan menjadi orang yang tidak mengandalkan kekuasaan, tidak gengsi, tidak berlomba untuk dipuji-puji, dan tidak menganggap diri paling hebat dibandingkan dengan orang lain. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan, yang dapat kita renungkan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, melalui firman-Mu yang dapat kami renungkan pada kesempatan ini, yang telah menyapa kami pada kesempatan ini. Biarlah kiranya firman Tuhan tetap menguatkan keimanan kami. Firman Tuhan semakin meneguhkan kehidupan kami, dan melalui firman Tuhan
kami semakin mampu untuk mencerminkan Kristus bagi dunia ini. Tuhan tetap mengajari kami, Tuhan tetap memberikan hikmat kepada kami semua. Bapa yang terkasih, pada kesempatan ini kami bersama-sama berdoa khususnya bagi jemaat Tuhan di wilayah Perminggun P3S dan juga Perminggun Sampit. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan yang ada di Perminggun P3S dan juga Perminggun Sampit. Biarlah Tuhan berkati di dalam kesehatan mereka. Tuhan juga berkati keluarga-keluarga mereka. Tuhan juga berkati pekerjaan, usaha yang mereka perjuangkan pada saat ini. Kami juga berdoa buat seraian Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Kau pakai melayani di Perminggun kami ini. Tuhan juga tetap berkati, Tuhan juga tetap berikan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka dengan penuh sukacita dapat melayani Tuhan, sehingga mereka juga tetap memakai diri untuk melayani Tuhan dan nama-Mu terpuji melalui pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami, dan kami akan sempurnakan doa kami ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.